Pernahkah kamu merasa bahwa internet semakin hari semakin terasa seragam ketika kamu membuka media sosial dan semua orang seolah menyetujui opinimu? Berita yang kamu baca membenarkan kecemasanmu. Konten yang lewat meresonansi amarahmu terasa nyaman bukan? Tapi kenyamanan ini punya harga yang sangat mahal. Matinya nalar kritis. Sini kami jelaskan. Selamat datang di Filter Bubble, sebuah gelembung tak kasat mata yang dirancang oleh satu hal, yaitu algoritma. Tujuan utama mesin ini bukanlah membuat kita pintar, apalagi bijaksana. Tujuannya adalah retensi. Mereka dirancang layaknya mesin pengumpul metrik, page views, dan engagement, menahan mata kita di layar selama mungkin. Caranya dengan menyuapi kita makanan yang paling mudah dikunyah. Informasi yang selaras dengan bias kita, perlahan tapi pasti kita dikurung oleh echo chamber, ruang gema di mana suara yang kita dengar hanyalah pantulan dari teriakan kita sendiri. Di dalam ruang gema ini, sikap skeptis memudar. Masyarakat menjadi malas melakukan verifikasi mandiri. Judul sensasional ditelan mentah-mentah. Opini publik digiring semudah mengatur algoritma trending. Kita merasa sedang mengonsumsi fakta, padahal kita hanya sedang memvalidasi ego. Ketika kita berhenti bertanya, apakah ini benar? Dan menggantinya dengan ini sesuai dengan apa yang aku yakini. Disitulah kita resmi menjadi budak sistem. Mari kita bedah anatominya melalui satu contoh kasus nyata. Bayangkan seseorang yang awalnya hanya mencari informasi dasar tentang kebijakan publik atau tren investasi di platform video. Ia mengeklik satu video yang bernada sedikit sinis. Algoritma mencatat metrik ini. Di video berikutnya, sistem tidak merekomendasikan analisis data yang berimbang. Sebaliknya, sistem menyodorkan konten yang lebih provokatif, narasi konspirasi, atau ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu. Mengapa? Sistem menyadari bahwa manusia bereaksi lebih kuat terhadap emosi negatif. Kemarahan memicu engagement lebih tinggi daripada persetujuan yang damai. Dalam hitungan minggu, layar orang tersebut hanya berisi narasi kemarahan absolut. Realitasnya terdistorsi. Opini yang awalnya cair mengeras menjadi fanatisme buta karena terus-menerus disiram oleh fakta sepihak yang dipilihkan mesin untuknya. Lalu bagaimana caranya memutus rantai ini? Bagaimana agar tidak diperbudak oleh algoritma? Jawabannya adalah dengan menghidupkan kembali insting serta nalar kritis di dalam kepala kita. Kita harus memposisikan diri sebagai penjaga gawang atas informasi yang masuk ke otak kita. Pertama, latih otot skeptisme. Jangan pernah memberikan kepercayaan penuh pada satu sumber informasi, apalagi hanya dari potongan video vertikal 30 detik. Lacak asal-usul narasinya, siapa yang bicara, apa kepentingannya, cari tahu data mentahnya sebelum termakan opini yang sudah dipoles. Kedua, sengaja cari ketidaknyamanan. Algoritma benci ketika kita keluar dari jalur. Kejutkan sistemnya. Berlanggananlah pada buletin atau portal berita yang memiliki sudut pandang berbeda dengan kita. Membaca argumen lawan atau orang yang tidak kita sukai bukan berarti kita setuju, melainkan untuk memahami peta konflik yang utuh. Ketiga, diet algoritma. Bersihkan riwayat pencarian Anda, hapus jazz. Berhenti mengikuti akun-akun yang hanya memprovokasi tanpa memberi substansi edukasi. Kendalikan feed media sosial, jangan biarkan feed yang mengendalikan emosi harian kita. Algoritma adalah instrumen pengolah data yang luar biasa jika kita tahu cara menggunakannya sebagai alat penunjang produktivitas. Namun, ia menjadi mesin pembunuh karakter yang mematikan saat kita menyerahkan kendali atas pikiran kita kepadanya. Jika kita membedahnya menggunakan pisau analisis surveillance capitalism atau kapitalisme pengawasan dari Shoshana Zuboff, kesimpulannya menjadi sangat jelas dan brutal. Dalam ekosistem digital ini, kita bukanlah konsumen. Kita juga bukan sekedar produk. Yang menjadi produk sebenarnya adalah perubahan perilaku kita semua. Algoritma menambang data psikologis kita, mencari tahu titik lemah kita, dan mengeksploitasinya untuk mengubah cara kita berpikir, memilih, dan bertindak.
Semua itu dikomodifikasi demi keuntungan para pengiklan dan pemilik platform. Ketika kita malas berpikir kritis, kita menyerahkan kedaulatan kognitif kita secara sukarela kepada mesin. Menjadi skeptis dan memverifikasi data memang menguras energi, tapi membiarkan alam kita diperbudak oleh susunan kode demi kepentingan kapital adalah sebuah tragedi peradaban. Pilihannya ada di tangan kita. Tetap nyaman tertidur di dalam gelembung atau bangun dan pecahkan sekarang juga.